Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut melihat permainan Hans Niemann di Dwi Tarungnya menghadapi Etienne Bacot di Paris, Prancis untuk memperebutkan hadiah sebesar 30.000 US dollar. Terbagi menjadi 18.000 bagi pemenang dan 12.000 bagi yang kalah. Dan mereka berdua sudah memainkan dua macam game kawan. 6 game permainan klasikal dan tadi malam melanjutkan 6 game permainan rapid, di mana di permainan klasikal Hans Niemann menang telak dengan keunggulan 3 game. Kemudian di permainan rapid tadi malam kawan berakhir imbang. Game pertama berakhir miss, game kedua baru di sini kita lihat Hans Niemann menang, baru game ketiga Etienne Bacot membalas, game keempat Etienne Bacot sempat unggul kawan tapi dibalas kembali oleh Hans Niemann pada game kelima dan game keenam berakhir miss kawan. Masih tersisa 12 game permainan beach malam ini. Kita tunggu siapa yang berhasil memenangkan event ini kawan. Kalau kita lihat sementara Hans Niemann unggul di permainan klasikalnya. Oke, untuk game yang akan kita otak-atik ini saya ingin melihat permainan keduanya pada game kedua permainan rapid kawan. Dengan tema pembukaan Sicily Defense dengan variasi Taimanov dengan subvariasi Bastrikov sama seperti dua game sebelumnya yang kita ulas. Kita langsung saja. Pion E4 Hans Niemann, pion C5 dari Etienne Bacot setelah kuda F3, pion E6, pion D4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, setelah kuda C6 ada kuda C3. Nah, menteri C7 kita temui permainan Sicily Taimanov kawan. Kemudian ada gajah E3, ada pion A6 untuk kontrol petak B5 agar tidak ada gangguan dari para perwira putih ataupun untuk mempercepat nanti serangan sisi menteri kawan seperti biasa, dan menteri F3. Sampai langkah ketujuh ini masih sama langkah-langkahnya seperti dua game sebelumnya yang kita ulas. Bagi kawan-kawan yang belum melihat dua game yang kita ulas kawan dari permainan Hans Niemann melawan Etienne Bacot ini seperti biasa, nanti di akhir video saya sertakan linknya. Nanti kalian bisa mengcompare atau membandingkan langkah-langkah dari kedua pemain di setiap gamenya. Di mana nanti kita akan temui langkah-langkah baru yang belum dimainkan di dua game sebelumnya kawan. Nah, ada pion B5, kuda caplok, kuda C6, ambil balik oleh menteri, setelah itu gajah D3, dan di sini pion H5 masih sama dengan dua game sebelumnya. Ada pion A4, pion B4, kuda B1, dan kuda F6 setelah kuda D2. Pada game keempat yang kita ulas kawan, kuda ini langsung ke petak G4. Di permainan klasikal game keempat dibalas oleh Hans Niemann dengan langkah kuda C4. Nah, di sini langsung kuda sikat gajah E3. Ambil balik oleh pion, selepas itu pion D6 kawan. Rokade. Nah, benteng menteri langsung berada di lajur F, backup dengan benteng A7 dan seterusnya. Ada pion A5, sedikit saya perpanjang kawan. Di sini idenya kemarin. Dan dengan permainan ini pada game keempat, Hans Niemann menang kawan. Beda lagi pada game ke-6 di permainan klasikal, di mana gajah B7 dimainkan oleh Etienne Bacot pada game ke-6 permainan klasikal seperti ini. Tapi setelah rokade kawan, kuda G4. Nah, kelanjutan di game ke-6, Etienne Bacot memainkan menteri ke petak C7. Kemudian dibalas dengan pion H3 untuk kontrol petak G4 agar tidak ada gangguan kuda. Nah, pion D5 dilanjutkan ada gajah D4, pion E5, kemudian menteri G3 menawarkan gajahnya di sini kawan. Nah, gajah bergerak ke petak D6, perkuat posisi pion. Kemudian melepaskan pion, diambil oleh Hans Niemann. Raja naik ke petak E7, pertahankan kuda dan persiapan bentengnya mencoba menjebak menteri. Menteri G5, pion H4, dan menteri terjebak juga karena Hans Niemann melanjutkan dengan pion F4-nya kawan. Walaupun tanpa menteri kawan, Hans Niemann menang di game ke-6 itu. Gamenya sudah kita ulas. Lebih jelasnya kalian lihat saja langsung nanti di akhir video ini saya sertakan linknya. Oke, langkah berbeda diambil oleh Etienne Bacot dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-13 nih, kuda G4. Gajah F4. Ada gajah E7. Kemudian kuda C4, persiapan garbu gajah menteri kawan. Ada pion G5 terlebih dahulu, sepertinya tidak ingin rokade pendek. Mungkin rokade panjang kawan. Di sini gajah mundur ke G3, saran dari engine, gajah E5 kawan menyerang benteng.
Kalau disikat oleh kuda, tentu coba lihat kawan, kalian mempunyai tempo untuk melakukan serangan. Pasti ditolak dengan langkah pion F6 blokade, gajah mundur ke petak D4. Dan mungkin di sini menteri akan mundur ke petak C7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih gajah G3, tapi ini juga bentuk provokasi untuk memprovokasi pion ini didorong maju. Edinburgh terprovokasi, langkah terbaiknya menteri ke petak C5. Dan disusul dengan pion D5 kawan. Tapi memilih pion H4. Sekarang gajah E5, pion F6, gajah D4. Kenapa tadi tantangan pertukaran perwira ini ditolak kawan? Kenapa tidak disikat saja kuda? Ada pion F5. Tujuannya apa? Kalau diambil diagonal terbuka skakmat. Ya, menteri akan mundur kawan, atau mungkin menantang pertukaran dengan cara kuda E5. Pion ambil menteri putih, kuda ambil menteri hitam. Nah, kalian bisa ambil gajah gelap, kuda mungkin ke A5. Nah, pion pukul pion skak dan dilanjutkan menyelamatkan gajah dengan cara rokade panjang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi pertahankan gajah. Gajah E5, pion F6, gajah D4. Sekarang kuda mundur ke H6, kuda A5, serang menteri garbu gajah. Menteri mundur ke C7, baru kuda sikat gajah B7. Pion G4 terlebih dahulu untuk mengusir menteri. Menteri mundur ke E2, baru menteri ambil kuda B7. Diikuti pion F3 menantang pertukaran pion kawan. Ditolak dorong maju ke G3. Tantangan ditolak pion H3 menjadikan tertutup di pertahanan Raja Putih. Harus berhati-hati nanti di permainan endgame. Jangan lupa ada pion yang mengganggu posisi raja. Jangan sampai ditinggal baris belakang kawan. Kuda manuver ke F7. Di sini ada pion F4. Kontrol ruang-ruang gelap ini agar tidak diduduki oleh kuda. Kuda manuver ke D8. Opsi yang lain dorong pion E5. Tapi memilih manuver kuda ke petak D8 dijawab Hartziman dengan langkah menteri keluar petak G4. Melakukan ancaman di sini terlebih dahulu kuda C6 ancam gajah gelap. Gajah E3 baru sekarang raja naik ke petak F7. Benteng AD1. Menteri C7 lanjut Edinburgh. Di sini ada raja bergeser ke H1 untuk mencari ruang yang lebih tertutup kawan, menghindari diagonal panas. Sewaktu-waktu gajah ini juga tidak akan kawal diagonal ini lagi. Kuda A5, pion F5. Di sini benteng A G8 serang menteri. Menteri mundur ke E2 dan ada gajah C5 menantang pertukaran. Ditolak dengan langkah pion F pukul pion E5 skak. Pion D pukul balik pion E6, kemudian gajah F4 serang menteri. Tidak diblokade dengan pion kawan, diagonal ini malah terbuka nanti ke depannya. Jadi memilih menteri bergeser ke E7. Gajah ambil pion A6, Hartziman unggul satu pion dan punya pion bebas di lajur A. Ada kuda C6. Nah, persiapan apakah mencoba ancam menteri nanti? Gajah mundur ke petak C4, kuda D4, menteri D3 kawan. Untuk pertahankan posisi pion, menghindari ancaman kuda di sini. Kemudian ada benteng D8. Coba discover pada menteri. Terlebih dahulu pion E5 kawan untuk membuka diagonal bagi menteri untuk pergerakannya, kosongkan ruang jika ada discover. Di sini juga kuda ini tidak mempunyai target kawan untuk melakukan discover. Ditolak tantangan pertukaran pion, dorong pion maju ke F5, tapi setelah pion C3 Edinburgh menyerah. Posisi kuda dalam posisi terancam, pion ini juga terancam kawan. Karena pion dalam posisi kena pin. Memang permainan masih cukup panjang kawan. Di sini disarankan hitam melangkah raja ke petak G7. Kuda jatuh, ya sudah wassalam kawan. Benteng ambil pion D4. Ancam gajah di sini, ancam menteri di sini. Simpel, menteri bergeser ke sini untuk coba hancurkan pion-pion ini kawan. Kalaupun kuda ini kalian pindah, anggap contoh pindah ke sini ya, menteri ambil pion F5 skak. Raja G7, lakukan skak lagi dan silakan kalian lanjutkan sendiri kawan. Hitam sudah dalam posisi kolap, sangat mudah untuk menghancurkan hitam. Oke, itulah kawan permainan kedua dari Hartziman Moke versus Edinburgh pada game kedua permainan rapid. Semoga ide-ide dari kedua pemain ini kawan dalam permainan Sicily Defense dengan variasi Taimanov, subvariasi Bastrikov bisa kalian tiru. Saya akan sedikit ulangi di tahap pembukaannya seperti ini.
Bisa kalian hafal kawan, opsi pengembangan perwira kedua pemain, di mana di sini kawan opsi utamanya yang paling sering dimainkan oleh putih bukan menteri ke peta F3. Tapi menteri cukup ke peta D2 kawan untuk mempercepat rokade panjang. Tapi memang langkah menteri ke peta F3 ini salah satu opsi terkuat menurut engine, ataupun kalian bisa bermain dengan pion F3. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.